Shalom, selamat pagi dan salam sehat kami sampaikan kepada seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Doa dan harapan kami, kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam keadaan sehat dan sukacita. Dan jikapun di antara Bapak Ibu Saudara yang kekasih ada yang di dalam keadaan kurang sehat, doa kami, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dan memenangkan saudara di dalam mengalahkan sakit penyakit yang saudara alami. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, sebelum kita memulai aktivitas hari ini, biarlah kita terlebih dahulu diteguhkan oleh firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan iman kita untuk menjalani aktivitas hari ini tertulis di dalam Amos 5 ayat yang ke-6. Beginilah firman Tuhan saya bacakan untuk kita semua. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam istilah medis ada dikenal dengan istilah amnesia. Amnesia adalah sebuah kondisi di mana seseorang kehilangan ingatan dan melupakan nama, informasi, ataupun peristiwa penting di masa lalunya. Penyebabnya bisa jadi karena kerusakan otak ataupun peristiwa traumatis, sehingga ia melupakan kenangan ataupun setiap peristiwa yang telah terjadi di masa lalunya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ternyata istilah amnesia bukan hanya terdapat di dalam istilah medis saja. Jika kita bawa secara religius, tampaknya amnesia rohani juga menjadi momok dan wabah yang berbahaya yang menyebar secara masif dan menjangkiti banyak orang percaya. Banyak orang yang lupa dalam perjalanan hidupnya pada masa lalu yang sulit. Tuhanlah yang menolongnya dan membawa dia dalam hidup yang berkelimpahan. Banyak manusia yang lupa bahwa jikapun dirinya pada hari ini menjalani hidup yang lebih baik, pekerjaan baik, ekonomi yang baik, rumah yang indah, fasilitas hidup yang lebih daripada cukup, bahkan kesehatan hingga sampai saat ini, semua itu bukan karena kepintaran kita, kehebatan kita, ataupun kekuatan kita. Akan tetapi, banyak manusia yang lupa bahwa semua itu karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Saudara, yang ingin saya sampaikan, bahwa hidup dalam kemakmuran ternyata dapat menjadikan kita lupa dengan Tuhan. Bukan saja hanya penderitaan ataupun pergumulan yang menjadikan kita lupa kepada Tuhan. Ternyata kemakmuran juga mampu melakukannya. Saudara, hati-hati, jangan sampai jatuh pada hal seperti itu. Dan hal itu juga lah yang terjadi pada bangsa Israel di dalam perikop ini. Sebagai umat Tuhan yang tinggal di tanah yang sudah dijanjikan Tuhan dengan kemakmuran yang diberikan Tuhan bagi mereka, mereka tidak lagi mencerminkan hidup sebagai umat Tuhan. Tidak hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Kemapanan ketika itu membuat bangsa itu lupa diri dan lupa akan Tuhan. Dalam perjalanan kehidupan yang mereka jalani, Tuhan bukan lagi sebagai pemimpin mereka, tetapi malah digantikan dengan kehebatan diri sendiri dan menyembah hal-hal berhala. Mereka lupa bahwa apa yang ada bagi mereka hanyalah karena anugerah Allah yang membebaskan mereka dari perbudakan dan yang memerdekakan mereka sampai ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Dan bukan hanya itu saudara, bangsa Israel juga menyembah berhala, bahkan meminta petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal. Akhirnya Tuhan kecewa dan menyembunyikan wajahnya dari bangsa itu. Sehingga dalam perikop ini Nabi Amos mengingatkan agar bangsa itu untuk tetap mencari Tuhan
agar mereka tetap hidup. Firman Tuhan mengatakan dalam perikop hari ini, "Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan Ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel." Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, di dalam perikop ini, Nabi Amos mengingatkan bangsa yang tegar tengkuk itu agar kembali mencari Tuhan dan menyadari bahwa karena Tuhanlah mereka mampu mendapatkan hidup seperti saat itu. Demikian jugalah saudara hendaknya dalam kehidupan kita. Saudara, saya mau katakan, jangan sekali-kali kita melupakan Tuhan. Karena kita harus yakini, jikapun kita ada sebagaimana sekarang adanya, semua itu adalah karena kemurahan dan pemeliharaan Tuhan. Yakinilah, tanpa Tuhan kita bukanlah siapa-siapa. Tanpa Tuhan kita tidak mampu melakukan apa-apa. Ingatlah selalu kebaikannya. Dan dalam segala hal apapun keadaan hidupmu hari ini, baik suka, sedih, sukacita, duka cita, tertawa, menangis, sehat, ataupun mengalami sakit penyakit, ingatlah selalu Tuhan Allahmu di dalam hati dan jiwamu. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami, menjalani hari-hari kami. Biarlah kami terus mencari Tuhan dalam hidup kami. Bahwa apapun di dunia ini tidak mampu memisahkan kami dengan cinta kasih-Mu. Berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Jika ada dalam keadaan sakit penyakit, Tuhan sembuhkan. Berkati obat yang boleh dimakan, dan berkati setiap hal apapun yang dikonsumsi menjadi sumber kesehatan dan kesembuhan. Jemaat Tuhan yang mungkin pada hari ini mengalami pergumulan, Tuhan, Engkau berikan solusi yang terbaik di dalam kehidupan mereka, karena kami yakin dan percaya, hanya dalam Tuhanlah kami mendapatkan sukacita. Anak-anak Tuhan yang sedang mengikuti proses belajar mengajar meskipun online atau daring, Tuhan berikan kepintaran bagi anak-anak kami. Anak-anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan tunjukkan pekerjaan bagi mereka. Anak-anak Tuhan yang rindu akan pasangan hidup, yang sudah cukup umur berumah tangga, Tuhan, kiranya Tuhan menunjukkan pasangan hidup bagi mereka yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Juga seluruh jemaat Tuhan yang pada hari ini merayakan ulang tahun pernikahan ataupun kelahiran, Tuhan sempurnakan kebahagiaan mereka dengan cinta kasih-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.